she? Close your eyes, baby girl. Halo sawadikap, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian sehat selalu. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Gunpowder Susu Kocok. Untuk film ini antara terjebak di dalam kekacauan dan terjebak dalam motif balas dendam. Adegan baku tembak, baku hantam dilakukan oleh emak-emak yang melindungi anaknya. Dan demi kalian jangan lupa subscribe agar channel ini berkembang. Dan langsung saja siapkan cemilan, siapkan posisi, rebahan, dan jangan lupa balas chat doi. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Film akan fokus pada seorang remaja bernama Sam yang sedang bertemu emaknya bernama Scarlett di sebuah restoran. Scar ini adalah pembunuh bayaran paling mematikan dan kini dirinya sedang diburu oleh sekelompok gangster. Ketika Scar sedang di kamar mandi, tiba-tiba ada sekelompok gangster datang lalu menghampiri Sam. Gangster itu bertanya di mana emaknya. Lalu ketika anaknya sedang terancam, emak pun kembali dan menyuruh Sam menutup matanya dan pertarungan kecil pun terjadi. Close your eyes, baby girl. Ketika sang anak membuka mata, ternyata ibunya pergi meninggalkannya. Rupanya sang ibu sudah menitipkan Sam kepada bosnya yang bernama Nathan. Nathan harus menjaganya sampai ia kembali. 15 tahun kemudian kini Sam tumbuh dewasa dan Sam mengikuti jejak ibunya. Dan kini Sam menjadi pembunuh bayaran mematikan. Sampai di suatu hari Sam bersama Nathan bercerita bahwa ada pencuri yang berani masuk ke kantornya dan membawa cek dengan jumlah yang cukup banyak. Lalu Sam ditugaskan untuk mencari si pelaku dan kembali merebut cek yang telah dicuri. Tanpa waktu lama Sam berhasil menemukan kediaman si pencuri. Ketika handphone si pelaku berdering, tiba-tiba si pencuri kaget melihat karena Sam telah berada di sana. Suruh jangan bergerak, tiba-tiba si pelaku malah bergerak demi mengangkat handphonenya. Setelah mendengar panggilan itu, Sam langsung dibuat delima. Ternyata pria itu terpaksa mencuri untuk menebus putrinya yang sedang diculik. Ini Sam mengingat pernah ditinggalkan ibunya. Lalu Sam berubah pikiran dan Sam membawa pria itu ke klinik langganannya. Akhirnya Sam merasa bersalah lalu membantu menyelamatkan putrinya. Sam berniat merebut dengan cek milik Nathan. Setelah merebut si bocil, Sam juga akan merebut cek milik Nathan kembali. Di kantornya Nathan menelpon Sam agar segera pulang, tapi Sam menjawab bahwa ia sedang ada urusan. Karena tak mau mendengarkan Nathan menggiring anak buahnya suruh Sam pulang, Nathan juga mendapat kabar bahwa beberapa hari yang lalu Sam membunuh orang yang salah. Ternyata orang yang dibunuh Sam itu adalah anaknya Jimmy, ketua mafia, dan kini Jimmy meminta pertanggungjawaban Nathan sebagai pemimpin bisnis penjabut nyawa. Setelah sampai di lokasi, 3 rekan pembunuh bayarannya sudah datang dan meminta Sam agar segera pulang karena Nathan sedang menunggu. Karena Sam tak mau pulang apalagi digoyang, mereka bertiga terpaksa menghajarnya. Setelah menghabisi teman-temannya, Sam mendapat telepon dari si penculik untuk menyerahkan tasnya. Lalu si bocil yang bernama Emily sedang berada di keranjang bersama kawanan penculik bertopeng. Mereka menukar Emily dan tas dengan cara mendorong keranjang secara bersamaan. Setelah si bocil berhasil diselamatkan, Sam mengejar para penculik untuk merebut tasnya kembali. Tiba-tiba di tengah perjalanan, rupanya para penculik itu saling berkhianat demi menguasai hasil tebusan. Lalu mobil itu menabrak tiang bangunan. Di sana mereka masih menyerang satu sama lain. Tapi ketika granat jatuh tepat dekat berada tasnya, tiba-tiba kini tas milik Nathan ambiar gak karuan. Tapi si penculik itu malah menembak Sam. Karena sudah songong dan membuat membangkongkan, Sam tak segan-segan menghabisi sekalian. Sam membawa si bocil ke rumah sakit untuk melihat keadaan ayahnya. Namun sayang,
nyawanya tak bisa terselamatkan. Sam merasa bersalah dan ragu untuk menceritakan yang sebenarnya kepada si bocil. Mengetahui Sam di klinik itu rekannya yang dihajar tadi meminta dokter untuk menjinakkannya. Dokter itu lalu menurutinya dengan cara menyuntikkan cairan yang membuat dua tangannya lumpuh total. Tak tinggal diam, Sam menyuruh Emily untuk mengambil pistol, pisau, dan lakban lalu merekatkan di kedua tangannya. Lalu keempat anak buah Nathan bergelutan lagi. Mereka sama-sama dalam keadaan sakit. Setelah menghabisi rekannya, Sam mendapat telepon dari Nathan agar segera mengembalikan tasnya. Sam mengatakan bahwa tasnya sudah hancur. Lalu Nathan mengatakan kepada Sam karena dirinya sudah menghilangkan tasnya dan sudah membunuh orang yang salah, Nathan tidak bisa melindungi jika Sam diburu oleh kawanan mafia. Karena tangan Sam masih lumpuh, Sam mengajari Emily bagaimana cara menyetir mobil. Beruntung karena Emily ini gemar bermain ML menggunakan Johnson, dengan sekejap Emily langsung memahaminya. Tapi ketika akan keluar dari sana, mereka dihadang oleh kawanan mafia. Untung kaca mobil Sam dilengkapi anti peluru. Sam kini memandu menghindari serangan mereka. Setelah berhasil lolos, mereka berdua pergi ke gedung tua. Tanpa dia sadari, Nathan membututinya dan membocorkan lokasinya kepada anak buah Jimmy. Di sana Sam tak sengaja bertemu ibunya. Ternyata gedung tua itu tempat persembunyiannya dan ibunya mengira si bocil ini adalah cucunya. Sambil mengobati Sam, sang emak meminta maaf pada Sam karena sudah hilang selama 15 tahun itu demi kebaikannya sendiri. Tiba-tiba di monitor terlihat ada tamu tak diundang. Kemudian mereka kabur di mana teman-teman Sekar berada. Di sana ada Madeline, Flores, dan Anna. Mereka bertiga ini adalah mantan pembunuh bayaran sama seperti Sekar. Rupanya para antek-antek mafia berhasil menemukan persembunyiannya. Tanpa basa-basi, seluruh anggota mafianya kabari untuk menyerbu perpustakaan itu. Sini Sam tak mau melibatkan orang yang tidak tahu apa-apa. Sam memutuskan untuk menghadapi mereka seorang diri. Tapi si bocil ini dengan polosnya malah ingin membantu Sam. Langsung menjelaskan bahwa dia ini tidak pantas untuk dibantu karena dia sudah membunuh ayahnya. Mendengarkan hal itu, Emily cukup terkejut dan dia langsung diamankan oleh Sekar. Model pisau yang Sam miliki, Sam tak gentar atau mundur. Ketika dengan tangan kosong, akhirnya Sam berhasil dibinasakan juga. Di sana Sam dikeroyok habis-habisan, tapi tiba-tiba datanglah sang ibu untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil menyelamatkan putrinya dan susulan mafia akan segera tiba, Sekar langsung mengambil senjata andalannya. Akhirnya jongos-jongos mafia itu datang juga. Ketika kehabisan peluru, mereka terjebak dan tak bisa apa-apa. Mereka diberondong ratusan peluru tanpa ampun, tapi tiba-tiba karena tidak terima perpustakaannya diacak-acak oleh kawanan mafia, akhirnya emak-emak yang lain pun turun tangan juga. Dan aksi yang membanggongkan, akhirnya mereka bisa mengalahkan semua kawanan mafia. Namun sayang, karena Madeline terkena tembakan, dia kehabisan darah dan nyawanya tidak bisa diselamatkan. Mereka sibuk bertarung. Tanpa disadari, Emily malah diculik lagi. Setelah memakamkan Madeline,
Sam mendapat telepon dari Jimmy. Kali lagi Jimmy hanya ingin nyawa Sam karena Sam sudah membunuh anaknya. Sam bersedia menyerahkan diri asalkan si bocil bisa bebas, dan Sam akan menunggunya di restoran biasa. Akhirnya kedua belah pihak sudah dipertemukan. Beruntung keadaan si bocil baik-baik saja. Rupanya Jimmy sangat dendam dengan Sam, dan Jimmy cukup terkesan kepadanya karena dia bersedia menukar bocil dengan nyawanya sendiri. Tak lama kemudian pelayan resto menghampiri mereka berdua untuk menawarkan menu. Ternyata pelayan itu adalah Sekar. Sekar tak mau anaknya mati begitu saja. Nyawa harus dibayar dengan nyawa, tapi semua itu tidak berlaku untuknya. Right, ladies. Take Emily out of here. It's no place for a kid. You must leave now. Take yonder, baby blue, like a fire. Singkat cerita, akhirnya Sam dan si bocil hidup bersama jauh dari keramaian kota. Sam masih menyesal atas apa yang dia lakukan kepada ayahnya. Emily sama sekali tidak marah kepadanya karena dia tahu apa yang dilakukan ayahnya itu adalah tindakan yang salah. Si bocil memahami posisinya karena Sam disuruh oleh Nathan, bagaimana mestinya itu adalah kerjaan Sam. Esokan harinya Emily mendatangi kediaman Nathan, dan dari kejauhan Sam sudah siap dengan senjata AWM-nya. Amat ending yang sangat mempanikkan.